Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas distribusi peluang diskrit. Nah, di dalamnya nanti kita akan membahas tentang distribusi binomial dan distribusi Poisson. Nah, ini ya, ini bacanya Poisson. Apa itu distribusi binomial, distribusi Poisson? Apa itu distribusi diskrit? Coba kita lihat bahwa kalau kita melihat kata diskrit itu lawan katanya itu kontinu. Kalau diskrit kita bisa menghitung 1, 2, 3. Contoh jumlah kartu kredit 1, 2, 3. Tidak mungkin kartu kredit 1,5 dipotong gitu ya, enggak seperti itu. Kalau kontinu kita ngomongnya mengukur seperti waktu, jarak, berat, semuanya itu ukuran. Jadi waktu 2 jam, waktu 2,5 jam, waktu 2 jam 30 menit. Jadi kontinu itu bisa kita potong-potong dimanapun. Tapi kalau menghitung itu pasti bulat 0, 1, 2, 3. Nah, jadi perbedaannya diskrit itu menghitung sesuatu yang pasti bulat, tapi nanti next time kita belajar kontinu itu menghitung sesuatu yang terus-terusan, bisa dipotong kapanpun, tidak harus bulat. Sebelum kita masuk ke dalam binomial dan Poisson, kita terlebih dulu membahas apa sebenarnya ini distribusi probabilitas. Probabilitas, kemarin kita sudah melihat tentang peluang ya, bahwa peluang itu selalu berada di rentang dari 0 sampai 1. Tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin kurang dari 0. Selanjutnya, mereka sifatnya saling lepas. Dua hasil yang berbeda tidak bisa terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh, kejadian A dan kejadian B itu saling lepas. Tidak mungkin mereka berdua terjadi secara bersamaan. Ketika kita melempar koin, tidak mungkin muncul gambar dan angka. Pasti hanya salah satu. Kalau gambar ya gambar, kalau angka ya angka. Kalau kalian bermain klotok, dadu, tidak mungkin muncul angka 1 dan 2 atau 1 dan 6, tidak mungkin. Pasti munculnya 1, 1 tok, 2, 2 tok, 6, 6 tok. Seperti itu. Ketika semua peluang dijumlahkan jadi 1, ketika semua peluang dijumlahkan maka hasilnya harus 1. Itu adalah sebuah aturan dari distribusi probabilitas. Bagaimana kita melihat Poisson dan binomial? Perbedaan utamanya yaitu binomial itu ngomongnya pada konteks yang bisa dihitung. Sebagai contoh, dilempar 5 kali, berapakah peluang munculnya gambar 2 kali? Kalian lihat, pelemparannya 5 kali, lalu berapakah peluang muncul gambar 2 kali? Kalau kita lihat ke Poisson, itu bukan lemparannya yang dibatasi, tapi waktunya yang dibatasi. Misal uang koin dilempar 10 menit. Entah itu lemparannya berapa ya, pokoknya dilempar 10 menit, berapakah peluang munculnya gambar? Jadi di situ ada 2 perbedaan yang utama, yaitu binomial itu kita melihat kemunculan sesuatu dalam fix angka, dalam 10 percobaan. Berapakah kalau saya beli komputer di toko ini sejumlah 100, berapakah yang rusak? Berapakah peluangnya 5 rusak? Itu binomial. Kalau kita melihat Poisson,
ketika mengamati perempatan Tirto Tulungagung, misal perempatan Tirto, berapa banyak kecelakaan yang ada di perempatan Tirto selama 1 bulan. Nah, jadi waktunya yang 1 bulan bisa diteruskan sampai 1 tahun, tapi kalau distribusi binomial itu terbatas hanya pada berapa kali pelemparan saja. Tidak boleh diomongin 1.000.000 pelemparan, tidak boleh diomongin 100 percobaan. Jadi percobaannya itu biasanya terbatas di binomial. Berapa banyak pelanggan dari 10 orang yang akan membeli kopi? Misal kita ngamati di satu kafe ya. Berapakah dari 10 orang yang datang yang beli kopi? Nah, itu kita mengamati sebuah distribusi binomial. Karena orang ketika datang, dia bisa beli kopi, bisa enggak. Dari 10 orang yang datang, berapa yang beli kopi? Kalau dia beli kopi, kita sebut dengan sukses. Banyak orang yang datang kita sebut dengan total percobaan atau N. Jadi di sini ada kalimat baru yaitu sukses dan banyak percobaan yang akan digunakan nanti untuk menghitung peluang binomial. Ada semacam checklistnya lah, ini binomial atau bukan. Kalau bukan ini ya berarti kita bisa masukkan ke sebelahnya Poisson. Bahwa binomial itu kata kuncinya adalah B, 2. Di sini ada 2 kejadian yaitu sukses dan gagal. Sebenarnya ya nggak harus sukses dan gagal, bisa jadi gambar dan angka, bisa jadi beli kopi atau tidak beli kopi. Intinya adalah tidak ada kemungkinan yang lain, hanya ada 2 kemungkinan saja. Yang kedua, jumlah percobaannya itu pasti atau terbatas. Jadi tidak mungkin ngomongnya seharian penuh, setahun, jadi pasti sudah fix 10 kali percobaan atau 20 kali percobaan. Syarat yang ketiga, peluang suksesnya itu selalu konstan. Mau percobaan pertama, percobaan kedua, peluang suksesnya selalu sama. Kalau kita ngelempar uang, berarti peluang suksesnya adalah setengah. Setengah bisa muncul gambar, dia bisa setengah muncul angka. Hasil dari satu percobaan tidak mempengaruhi hasil yang lain atau yang biasa kita namakan independen. Waktu kita melempar koin 10 kali, maka lemparan pertama dan lemparan kedua tidak akan saling mempengaruhi. Masih ingat kemarin teorema Bayes? Kalau subuh kita bilang peluang hujannya itu setengah-setengah, tapi ketika jam 7 mulai ada awan, maka peluang hujannya jadi berkurang. Itu artinya kejadian di jam 7 itu mempengaruhi kejadian hujan karena dia mengakibatkan peluangnya menjadi bertambah. Oke, jadi kalau yang ini enggak, yang lempar koin pertama, kedua, ketiga, peluangnya akan tetap sama. Formulanya dari binomial seperti ini. Di sini ada kombinasi, di sini ada pi pangkat x, di sini ada 1 min pi pangkat n min x. Artinya x ini berapa jumlah suksesnya, lalu n min x itu sebaliknya adalah jumlah gagalnya. Sementara n kombinasi x itu kalau teman-teman sudah ketemu, bisa juga dia ditulis seperti ini ya, n kombinasi x. Atau perhitungannya ini adalah n faktorial per x faktorial kali n min x faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial 2 faktorial artinya 2 kali 1. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi faktorial itu mengalihkan dari bilangannya ke 1 sampai 1 maksud saya. Misal 7 faktorial artinya 7 kali
6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalian sebenarnya tidak usah takut dengan perkalian yang banyak, karena banyak dari faktorial ini nanti bisa tercoret semacam 7 kombinasi 3. Berarti di sini kita punya 7 faktorial per 3 faktorial kali 7 min 4 faktorial. Sehingga akan ketemu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, lalu 7 min 3, sorry ini maksud saya min 3, hasilnya 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang kalian bisa coret yang sama ini 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga kita tinggal kalikan sedikit bilangan saja. Nah, 3 kali 2 kan 6 ya, bisa dicoret juga dengan 6 yang di atasnya, sehingga tinggal 7 kali 5 35. Nah, itu adalah cara menghitung kombinasi yang ada pada rumus binomial. Kita coba lihat nanti di latihan soal di belakang kita punya. Tapi sebelum itu kita lihat bahwa di sini ada nilai rata-rata dan variansi. Rata-rata melambangkan pusat datanya, variansi melambangkan resiko atau sebarannya. Rata-ratanya disebut mu itu dengan rumus N kali Pi atau peluang suksesnya. Sementara variansinya itu N kali Pi kali 1 min Pi. Nah, gampang ya harusnya, tapi ya perlu dibiasakan supaya cepat hafal. Nah, sekarang coba kalau kita lihat di sini konteksnya ada 28% pembelian kopi ini menggunakan kartu kredit. Dari 10 orang pelanggan, berapakah peluangnya tepat 1 orang memakai kartu debit? Oke, jadi Pi-nya sekarang 0,28. Peluang suksesnya ini Pi-nya. N-nya adalah 10 karena ada 10 orang pelanggan. Suksesnya X-nya sama dengan 1. Jadi di sini kita dapat hitung 10 kombinasi 1 kali 0,28 pangkat 1. Yang di sini 1 min 0,28. Hasilnya 0,72 pangkat 9. Maka setelah kita hitung akan didapatkan 0,1456. Nah, perhitungannya ini biasanya dalam kelas nanti kita akan menggunakan tabel binomial. Jadi tidak akan dihitung langsung ya. Ini kalau dihitung langsung kan ya mantap jaya. Jadi kita nanti akan menggunakan tabel binomial untuk angka-angka yang besar. Tapi kita harus tahu, harus bisa ngitung yang kombinasi. Barangkali angkanya kecil. Sebenarnya kayak 10 kombinasi 1 ngitungnya juga mudah. Dia 10 faktorial per 1 faktorial kali 10 min 1 faktorial. Jadi di sini kita punya 10 kali 9 kali 8 bla 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 gitu sampai 1 gitu. Enggak ditulis pun sebenarnya enggak apa-apa. Karena apa? Kita akan coret dengan yang bawah. Ini 1 faktorial berarti 1, 10 min 1 faktorial artinya 9 faktorial ya. 9 faktorial itu 9 kali 8 kali 7 bla 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 sampai 1. Nah, artinya di sini kita bisa coret 9 sampai 1-nya. Jadi tinggal 10 bagi 1 atau 10. Nah, itulah yang bisa kita gunakan untuk menghitung kombinasi. Jadi tidak perlu takut untuk menghitung kombinasi. Tapi yang ini 0,72 pangkat 9 ya menakutkan sih. Kalaupun bentuknya seperti ini dan kalian diminta hitung secara manual, maka kalian bisa bulatkan jadi 0,7 pangkat 9. Ya bentara yang ini 0,3 pangkat 1. Tidak ada masalah. Nanti hasilnya juga tidak akan terlalu jauh.
Kurva binomial itu secara mutlak diatur oleh peluang sukses. Apa maksudnya? Ketika peluang suksesnya setengah, maka grafiknya itu akan menjadi seperti ini. Artinya apa? Bahwa kalau peluangnya setengah, kemungkinan datanya itu paling besar terjadi di tengah. Misal kalau dilempar 10 kali, ya kemungkinan yang muncul 5 gambar, 5 angka itu paling besar peluangnya daripada yang lain. Bedakan dengan kalau peluang suksesnya itu enggak setengah atau enggak 50%. Sebagai contoh yang ada di kiri dan kanan ini, kalau peluangnya ekstrim kecil, maka akan terjadi skewness positif atau buntutnya ini di sisi kanan. Sementara untuk peluang sukses yang terlalu besar, peluang suksesnya terlalu besar, maka di sini skewness-nya akan menjadi negatif. Buntutnya ini ada di kiri. Oke. Jadi yang penting kita bisa ngitung saja peluang binomial, maka kita akan bisa membayangkan sebenarnya bentuknya seperti apa. Yang kedua, distribusi Poisson itu kita bisa memprediksi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi kalau kita ngomong misal di tadi ya perempatan Tirto, kecelakaan itu misal 2 kali dalam sebulan. Maka ketika kita ngomong setahun, maka kecelakaannya ini ya tinggal kita kalikan kemungkinan kalau setahun kecelakaannya ada sebanyak 24. Nah, nanti pertanyaannya adalah berapakah peluang dalam 1 tahun kecelakaannya hanya 10? Kita bisa menghitungnya menggunakan distribusi Poisson. Itu ya. Jadi ada rata-rata kecelakaan dalam interval tertentu, lalu kalian ditanya jumlah kecelakaan dalam interval tertentu juga. Contoh nih. Oke, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Rumusnya seperti ini, bahwa distribusi Poisson itu ada mu pangkat X. Mu ini adalah rata-rata yang tadi saya sebutkan ya. Misal dalam sejam rata-ratanya berapa, dalam sebulan rata-ratanya berapa, itu mu. Sedangkan X itu adalah peluang suksesnya yang ditanyakan. Semisal kita bertanya ada 10 kecelakaan dalam 1 tahun. Tadi mu-nya kan 24 kecelakaan ya dalam 1 tahun. Terus kita menanyakan tentang kecelakaan sebanyak 10. Berarti X-nya 10. Dan mu-nya adalah 24. E itu adalah konstanta matematika. Angkanya agak ribet ya, 2,71 atau bisa disingkat menjadi 2,7. Itu tidak ada masalah. Karena nanti perhitungannya kemungkinan ya akan sama saja. Angka-angka ini sebenarnya sangat kecil, kayak pangkat min mu. Ini kecil banget nih. Makanya nanti pada prakteknya kita juga akan menggunakan tabel Poisson. Jadi kita punya tabel untuk binomial, kita juga punya tabel untuk Poisson. Oke. Contoh nih, rata-rata kehilangan bagasi sangat kecil, hanya 0,04 tas per penerbangan. Ini rata-rata ya, artinya mu-nya 0,04. Apa peluang sebuah penerbangan berjalan sempurna tanpa ada tas yang hilang? Berarti X-nya adalah 0 karena nggak ada tas yang hilang. Jadi rata-rata hilang itu 0,04, ditanyakan yang hilang sebanyak 0. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu mu pangkat 0 kali E pangkat minus mu per X faktorial. Jadi kemungkinan keberhasilannya 96%. Jadi 96% peluangnya orang tidak kehilangan koper dalam maskapai tersebut. Kalau kita ringkas, bedanya adalah bahwa binomial itu memiliki percobaan yang tetap. Kalau Poisson, waktunya bisa digeser sampai tak terhingga.
Lalu variabel penggerak kuncinya, rumusnya ya, ada N dan P untuk binomial, untuk Poisson ada mu atau rata-rata. Sedangkan X tadi itu adalah yang ditanyakan gitu ya, jadi bukan penggerak kuncinya. Sifat peluang kejadian itu binomial ada 2, sukses atau gagal. Kalau Poisson itu dihitung kemunculannya, berapakah peluang koper tidak ada yang hilang, berapakah peluangnya tidak ada kecelakaan, berapakah peluangnya kecelakaan sebanyak 10 gitu ya. Kalau klasiknya gampangnya nginget biar bedainnya gampang, kalau binomial itu peluang 3 dari 10 produk yang cacat. Jadi ada 10 produk, berapakah peluang 3 dari 10 itu cacat. Kalau Poisson, peluang 3 produk cacat per jam produksi. Jadi hitungannya itu per jam. Jadi dari yang satu melihatnya dari sisi konsumen, sudah beli berapa yang cacat. Yang satu bisa melihat dari sisi produsen. Kalau 3 jam produksi, berapa yang cacat. Oke. Sebenarnya binomial dan Poisson itu sangat sangat dekat lah hubungannya. Ketika N-nya besar dan ketika P-nya kecil, peluang suksesnya kecil dan N-nya sangat besar, maka nilai binomial itu akan mendekati Poisson. Hasilnya itu akan mirip lah gitu ya. Sebagai contoh, ketika kita punya kasus badai ya. Badai ini kan kemungkinannya kecil, peluang badai itu 0,05. Lalu kita pantau selama 30 tahun, interval 30 tahun, maka kita ketika menghitung menggunakan rumus binomial akan ketemu hasil 0,7854. Sedangkan ketika kita menggunakan pendekatan Poisson dengan mengalihkan ini ya, mengalihkan rata-rata kejadiannya itu dengan N kali P, bahwa rata-rata terjadi badai dalam 30 tahun itu 1,5, maka hasilnya juga akan menyerupai yang tadi telah ditemukan dalam binomial. Jadi sebenarnya hasilnya akan mirip-mirip. Makanya banyak cara menuju Roma. Kalau kita paham satu hal, kita bisa mengasosiasikannya dengan satu hal yang lain. Jadi kayak sudah paham dasarnya, nanti next level itu jadi lebih gampang karena ada kemungkinan kemiripan. Nanti pendekatan binomial itu ternyata ketika N-nya besar akan sama dengan pendekatan yang ada di distribusi kontinu, yaitu distribusi normal. Oleh karena itu ya sebenarnya semuanya akan saling terkait, tapi ketika sampelnya kecil maka perlu dihitung secara teliti menggunakan pendekatan Poisson atau binomial. Tapi kalau N-nya besar, kalian boleh gunakan dua-duanya. Oke. Terakhir, slide ini adalah bahwa ketika jumlah total percobaan N yang sudah ditetapkan batasnya hanya N saja, tidak boleh geser, kalian pilih binomial. Oke. Tapi kalau tidak ada batas percobaannya dalam range waktu atau dalam range yang kontinu yang lain, maka kita gunakan Poisson. Kalau ada fix jumlah percobaan pakai binomial. Kalau tidak ada kalau tidak ada fix jumlah percobaan, gunakan Poisson. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita coba latihan dengan soal yang ada di buku supaya lebih bisa membedakan apa itu Poisson dan binomial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.